Tuan Muda. Tadi malam kakek meninggal tiba-tiba. Laporan otopsi dan semuanya. Sudah dikonfirmasi, kan? Laporkan, Tuan Muda, semuanya sudah dikonfirmasi. Kakek memang karena serangan jantung mendadak. Tidak sempat ditolong tepat waktu. Untuk menghindari isu, diumumkan keluar sebagai pendarahan otak. Kalau sampai ketahuan olehku, ada orang sengaja menunda waktu pengobatan tadi malam. Membunuh kakek. Aku tidak akan menyisakan satupun. In atas membangkitkan bulan. Hari atas membangkitkan waktu. Orang mulia ada di dalam. Apa lihat-lihat, serang dia. Kasih aku 99.999. Wanita gila dari mana? Berani datang ke pemakaman kakek Shen. Minta uang, Bai Liu. Usir dia keluar. Nona, ini adalah pemakaman almarhum kepala keluarga Sheng. Silakan segera keluar. Masalahmu, aku bisa selesaikan. Lucu sekali, siapa kamu saja tidak bilang. Berani minta 90.000. Memangnya kami sekeluarga Sheng semuanya orang kaya bodoh? Bai Liu, aksi. Bai Liu, kasih dia. Tuan Muda. Jangan buat aku ulangi kedua kalinya. Baik. Biaya konsultasi sudah dibayar, sekarang aku bisa kasih tahu. Orang yang terbaring di dalam peti mati itu sebenarnya tidak mati. Apa? Apa omong kosong kamu, kakek Sheng tadi malam? Tiba-tiba pendarahan otak kambuh, tewas di tempat, di laporan otopsi. Semua tertulis jelas-jelas. Benar, mana mungkin tidak mati. Hari kakek Sheng meninggal, kami semua melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau tidak mati, kenapa sampai sekarang belum bangun? Ini hayalan belaka, menurutku, harusnya dia diusir keluar. Supaya tidak ganggu ketenangan kakek, betul kan? Iya. Kalau tidak percaya, kita buka petinya lihat, langsung tahu. Buka peti mati. Jinsing, kamu masih belum cepat usir dia keluar. Kakekmu baru saja pergi, jasadnya belum dingin. Kamu biarkan saja wanita gila ini menghinanya? Berani sekali kamu bicara soal membuka peti mati. Sungguh tidak hormat, sepertinya kamu tidak takut karma. Jangan banyak bicara dengannya, Bai Liu, buang dia keluar. Nona, kakek saya baru saja meninggal. Tolong jangan bercanda soal orang yang sudah meninggal. Saya tidak bercanda, saya bisa menyelamatkannya. Bagaimana kamu membuktikannya? Dari wajahnya, kakekmu bukan meninggal karena stroke, tapi serangan jantung. Karena terlambat ditangani, baru meninggalkan. Kenapa dia tahu? Selain itu, Berita sudah sepenuhnya diblokir. saat kakek meninggal, tepat setelah jam hai. Hari kematiannya. Tepat pada hari ulang tahun ke-60 kakekmu. Kamu siapa sebenarnya? Kenapa tahu semua ini? Sakit aku. Maaf. Kamu yakin bisa menyelamatkan kakekku? Tentu. Shen Jinsing, kamu gila ya? Kakekmu waktu hidup paling sayang kamu. Dia baru saja pergi, kamu sudah melakukan hal yang sangat tidak pantas ini. Keluarga Shen membesarkanmu bertahun-tahun, beginikah caranya? Kamu membalasnya? Aneh. Kamu mati-matian menghalangiku. Jangan-jangan. Sudah tahu dari dulu dia belum mati. Jinsing, jangan dengarkan omong kosong wanita gila ini. Kakekmu perginya mendadak. Aku hanya ingin dia cepat beristirahat dengan tenang. Agar cepat tenang di alam kubur. Tenang di alam kubur. Orang lain dengar orang belum mati,
Reaksi pertama. Pasti minta aku cepat selamatkan. Tapi kamu kok malah seperti takut orangnya belum mati betul ya? Mau cepat-cepat bakar si tua biar mati tanpa bukti ya? Jangan fitnah sembarangan. Tadi malam, kakek gagal diselamatkan, semua keluarga Sheng lihat. Jangan-jangan kamu mau minta uang lebih, baru fitnah aku? Jinsing, jangan sampai tertipu sama dia. Mama bersumpah. Nyonya ini, dengan apa Anda bersumpah? Apakah Anda berani mengatakan orang terakhir yang bertemu dengan Tuan Tua sebelum dia meninggal bukanlah Anda? Bai Liu. Tuan muda, baru saja saya sudah melihat rekaman pengawasan yang diambil. Orang terakhir yang bertemu Tuan semalam memang dia. Jinsing, dengarkan penjelasan ibu. Akhirnya ibu memang bertemu kakekmu, tapi Jika kamu tidak melakukan apapun, mengapa kamu berulang kali menghalanginya menyelamatkan orang? baiklah. Hari ini kamu memang mau menuruti kata dia dan mau membuka peti mati ini kan? Ibu tidak bisa menghalangimu. Tapi ibu merasa bersalah kepada kakekmu. Lebih baik aku mati saja juga. Jangan halangi aku. Tuan Tua, kau sudah terkenal sepanjang hidupmu dengan reputasi yang baik. Baru saja kau meninggal, sudah dicemarkan secara terbuka oleh anak durhaka ini. Aku tidak berguna, tidak bisa menahan mereka. Diam. Sudah berpikir matang untuk membuka peti mati? Tidak, aku tidak setuju. Tuan Sheng sudah meninggal dunia. Aku tidak setuju membuka peti mati. Aku juga tidak setuju. Teman-teman semua, aku tahu hal ini terlalu tidak masuk akal. Tidak bisa diterima dalam sekejap. Tapi bolehkah saya bertanya? Hari ini suhunya mencapai 40 derajat. Apakah mayat Tuan Tua sudah berbau busuk? Alasan apa itu? Mayat selalu disimpan di peti es, dan ruang duka juga selalu. Menyalakan AC untuk menurunkan suhu, mana mungkin mudah berbau busuk. Lalu, apakah ada bintik mayat sedikit pun di tubuh mayat? Setelah orang meninggal lebih dari 1 jam, bintik mayat akan muncul. Tubuh menjadi kaku, kulit kehilangan warna, menjadi pucat atau keabu-abuan. Apakah Tuan Tua mengalami kondisi seperti itu? Setelah dia mengatakan itu, sepertinya memang tidak ada. Apa yang dia katakan benar ya? Tuan Tua sebenarnya belum mati? Kalau ragu-ragu terus, setelah lewat 24 jam, benar-benar dewa pun tidak bisa menyelamatkannya lagi loh. Bai Liu. Tidak boleh sama sekali membuka peti ini. Shen Jinsing, hari ini jika kamu berani membuka peti ini, aku akan mati di sini. Bai Liu, serang dia bawah, jangan biarkan dia melawan. Shen Jinsing, kamu akan menyesal. Suruh semua orang keluar, aku akan segera menyelamatkan kakekmu. Baiklah. Ayo pergi, ayo pergi. Buka petinya. Ternyata itu, darah ungu keemasan yang langka di dunia. Tidak benar. Orang yang memiliki darah ungu emas, pasti ditakdirkan menjadi kaisar. Kenapa dia bisa lemah seperti ini? Bagaimana? Bisakah kita mulai menyelamatkan kakekku? Masih butuh sedikit darahmu. Kenapa tidak ada reaksi? Jangan-jangan kamu menipuku? Kakek. Kakek, kamu sadar. Kakek. Ini sebenarnya bagaimana sih? Bukannya kamu bilang bisa menyadarkan kakekku? Kenapa dia malah jadi begini? Sabarlah, kakekmu sebentar lagi akan sadar. Kakek. Bai Liu. Tangkap dia. Baik. Siapa yang berani menyentuh penyelamat nyawaku? Kakek. Bai Liu. Bawa kakek untuk pemeriksaan kesehatan. Baik.
Siapa ya ini? Wanita itu benar. Kakek ternyata sengaja dibunuh. Nona, hari ini, terima kasih banyak. Sama-sama. Kita ada jodoh, uang sudah dibayar, kamu tidak berhutang apa-apa padaku. Belum tahu nama Nona. Nama pengobatan, GC. Tuan muda, sudah meminta dokter Jiang melakukan pemeriksaan menyeluruh pada Tuan. Semua normal. Bagus. Selain itu, selidiki identitas wanita itu hari ini. Dia bilang, namanya GC. GC, Dewa Pengobatan GC. Ada apa? Tuan muda, tidak ingatkah? Dewa Pengobatan GC adalah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa menyembuhkan tubuh Tuan. Tapi, Dewa Pengobatan GC ini, kenapa jadi wanita? Tuan muda, luka di tanganmu mana? Bisa membuat lukaku sembuh seketika. Mungkinkah dia benar-benar orang itu? Muridku, segala yang kumiliki sudah kau pelajari, turunlah gunung. Di hari-hari mendatang, jika kau dapat menemukan seseorang yang berbagi nasib denganmu, maka kau akan aman seumur hidup. Guru, apa itu berbagi nasib? Orang yang berbagi nasib, hidup dan mati bersama. Satu untung semua untung, satu rugi semua rugi. Guru memberimu sebuah genta misterius. Jika kau berjodoh bertemu, gentanya akan berbunyi sendiri. Genta misterius itu benar-benar berbunyi. Mungkinkah dia orang yang disebut guru, yang berbagi nasib denganku? Orang macam apa ini? Pulang saja harus disambut. Seluruh keluarga menunggunya di sini. Anak desa ini memang tak tahu sopan santun. Tidak seperti Xiao Guang kita, terpelajar dan tahu aturan. Layak menyandang status putri keluarga Xia. Nuan-Nuan hilang selama 18 tahun. Baru saja ditemukan, kalian berdua. Diam saja. Adik, akhirnya kau pulang. Ayah ibu menunggumu. Sampai sekarang belum minum seteguk air pun. Takut melewatkan kedatanganmu. Adik, aku dan kau lahir dari orang tua yang sama? Nuan-Nuan, jangan salah paham. Xiao Guang menyukaimu. Ingin bersaudara denganmu. Aku lebih tua, mana mungkin dia jadi kakak? Dia hanya peduli padamu. 18 tahun ini kau selalu menderita di luar. Akhirnya pulang. Xiao Guang tentu ingin jadi kakakmu. Merawatmu dengan baik, benarkan Xiao Guang? Ya adik, kakak sangat peduli padamu. Berani memanggil sembarangan lagi. Akan kujadikan kau bisu. Wah adik, di tasmu ini, kok isinya barang-barang aneh semua. Ini kok ada papan arwah, tidak menguntungkan. Kakak buangkannya. Berani. Kau ini. Jangan rebut jimat giokku. Adik, yang lain apapun kau mau, bisa kuberikan. Hanya ini tidak boleh, ini adalah jimat dari tabib Jisi. Jimat giok yang diukir dengan tangannya sendiri untukku. Nuan-Nuan, lepaskan cepat. Ini adalah ibumu, yang menghabiskan 3 juta. Yang diminta untuk Xiao Guang. Sangat berharga, tidak bisa diberikan seenaknya kepada orang lain. Kalian yakin ini adalah jimat giok buatan tabib legendaris Jisi, yang diukir dengan tangannya sendiri? Tentu saja, jimat giok tabib legendaris Jisi. Khusus untuk satu orang, satu saja sudah bernilai jutaan loh. Nuan-Nuan tidak mengerti hal-hal ini. Untuk apa bicara banyak-banyak dengannya? Sudah, Nuan-Nuan. Ini sebenarnya dipesan khusus untuk Xiao Guang. Bahkan jika kamu pakainya, tidak akan ada efeknya. Begini saja. Karena Nuan-Nuan suka jimat giok ini, nanti ayah akan mengajarmu menemui tabib legendaris GC. Meminta satu lagi untukmu, kado untukmu. Kalian pikir aku menyukainya? Kalau tidak, lalu apa? Kalau kamu tidak suka, kenapa harus merebutnya? Untuk apa aku butuh barang palsu ini? Yang ini.
Sama sekali bukan buatan tangan tabib legendaris GC. Adik, dulumu tinggal di desa, tidak pernah melihat barang bagus seperti ini. Kakak tidak menyalahkanmu karena kurang pengalaman, tapi orang boleh tidak tahu. Tapi tidak boleh tidak berpikir. Kamu bilang ini palsu, apa kamu punya buktinya? Ini yang aku minta sendiri ke tabib legendaris GC. Bagaimana mungkin palsu? Aku tahu, kamu ingin aku memberikan jimat giok ini padamu. Jadi kamu pakai alasan ini, kan? Nuan, kamu tidak boleh berbohong seenaknya untuk mencapai tujuanmu. Namun, dulu tidak ada yang mengajarimu sopan santun, itu kesalahan ibu. Sekarang kamu sudah pulang, nanti ibu akan mendidikmu dengan baik. Kalian tidak percaya. Mau aku buktikan? Bagaimana kamu mau buktikan? Apakah kamu bisa memanggil tabib legendaris GC datang sendiri ke sini? Jika kalian benar-benar ingin bertemu, aku bisa pertimbangkan. Semakin ngomong semakin tidak masuk akal. Cukup, Nuan. Ayah akan adili ini. Karena kamu sangat menyukai jimat giok ini. Xiao Guang, lepas jimat giok itu dari lehermu. Biarkan dia pinjam pakai beberapa hari. Setelah kamu bosan pakai, kembalikan padanya. Apa? Tidak bisa. Jimat pelindung dari tabib penyembuh GC sudah tidak dijual untuk umum lagi. Kalau sampai dirusak oleh gadis desa ini, Xiao Guang, nanti tidak punya yang dipakai kan? Masalah ini sudah diputuskan begini, Xiao Guang. Lepaskan dan berikan padanya. Ayah, Xiatian, kamu tidak boleh begitu pilih kasih. Ini kan jimat pelindung tabib GC. Cepat lepaskan, jangan paksa aku bertindak kasar. Apa dosa yang aku buat sampai begini? Jelas-jelas Xiao Guang adalah putri kandung kami, yang kami besarkan sejak kecil, tapi kamu malah demi seorang gadis desa, menyakitinya seperti ini. Xiatian, kamu benar-benar membuat hatiku hancur. Jangan ribut. Xiaonuan, apakah kamu sudah gila? Apa salahku padamu? Sudah kukatakan, benda ini sangat penting bagiku, kenapa kamu harus paksa? Xiaonuan, kamu terlalu berlebihan. Hari pertama pulang ke rumah, sudah mau merebut barang orang. Bahkan merusak jimat pelindung Xiao Guang. Bagaimana bisa keluarga Xia kami punya anak sepertimu yang tidak punya sopan santun? Nuan, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Bukannya ayah sudah janji, jimat ini akan dipinjamkan padamu? Ternyata memang palsu. Sampai sekarang kamu masih mau berbohong, aku. Tuan, sudah ketemu. Nona yang menyelamatkan Tuan malam itu bernama Xia, dia dari keluarga Xia. Dia adalah putri asli keluarga Xia. Namanya adalah Xia Xiaonuan. Bai Liu, cepat siapkan hadiah dengan kecepatan tercepat. Pergi langsung ke Xia, ucapkan terima kasih padanya secara langsung. Siap. Jimat pelindung tabib GC harganya bisa mencapai 1 juta. Apakah kalian pernah berpikir, kenapa harganya bisa semahal itu? Bukan karena itu diukir langsung oleh tangannya sendiri ya? Dangkal sekali. Jimat pelindung tabib GC. Alasan bisa dijual dengan harga selangit adalah karena di dalam jimat itu terdapat manik dupa penenang jiwa yang dibuat langsung oleh tangannya, yang diracik sendiri olehnya. Tapi di dalam jimatmu ini sama sekali tidak ada manik dupanya. Apa? Jimat jelek ini juga ada manik dupanya? Memang tidak ada apa-apa ya? Sejujurnya, kamu taruh jimat aslinya di mana? Aku tidak tahu, aku juga tidak tahu. Kalau begitu aku terpaksa bacakan ramalan untukmu. Biar aku lihat. Mulai dari bulan Yin. Sepertinya diberikan kepada seorang pria. Sial, jangan sampai orang tua tahu. Kepada siapa aku beri jimat itu? Hanya bisa. Nuan, aku bilang saja, kenapa kamu sakiti aku? Bukan itu, cuma kehilangan jimat saja, perlu sampai kamu berani bertindak. Buang. Cepat bungkus luka Nona. Nuan, kelihatannya kamu terlalu lama di luar, jadi tidak tahu aturan. Ayah kan sudah janji, akan berikan jimat itu kepadamu. Kenapa kamu malah pecahkan jimat kakakmu? Bahkan sampai melukai kakakmu. Hukum kamu malam ini tidak boleh makan, merenung di kamar. Kenapa? Bukan aku yang lukai dia. Tampaknya hukuman ini masih terlalu ringan. Buang, ambilkan cambuk keluarga. Xiaonuan, lihat hari ini. Aku tidak akan main-main menghukummu. Shen Jinxing dari keluarga Sheng, mewakili kakek, kepada Nona Xiaonuan, mempersembahkan 1 peti pasir emas ungu kualitas terbaik, kertas jimat kuning top jutaan lembar, 1 kotak mutiara laut selatan, dan 1 kartu hitam senilai miliaran. Keluarga nomor 1 di Tiancheng, keluarga Sheng. Tuan muda Sheng, apakah kamu keliru? Keluarga Xia kami
Tidak pernah berhubungan dengan keluarga Sheng, tiba-tiba tanpa alasan. Kenapa memberi hadiah sebesar ini? Tanpa alasan. Putrimu hari ini langsung menerobos ruang duka kakekku. Apa? Tuan Muda Sheng, Xia Xiaonuan ini. Sejak kecil hilang, baru saja ditemukan. Dia berbuat begitu, mungkin diajar buruk oleh orang tua angkatnya. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga Xia kami. Benar, Tuan Muda Sheng, Xia Xiaonuan dia. Sejak kecil di desa liar kebiasaan, soal ini kami tidak tahu sama sekali. Kamu datang buat apa? Nuan, keluarga Sheng ini, keluarga nomor 1 di Tianjeng. Kita tidak bisa melawan. Ambil barang-barang ini, aku tidak terima. Nuan, Ada apa? kamu tidak dengar apa yang Papa katakan? Berbicara seperti itu dengan keluarga Sheng, kamu tidak takut mati? Oh ya? Kalau begitu, Tuan Sheng, bagaimana Anda akan menghadapi saya? Tidak berani. Nona Xia hari ini baru saja menyelamatkan nyawa kakek saya. Tidak ada yang berani menghukum Anda. Dengar tidak? Hari ini bikin masalah besar. Keluarga Sheng pasti. Tunggu. Apa yang baru kamu katakan? Apa? Keluarga Sheng? Bukan datang untuk menyalahkan. Bagaimana mungkin ini? Saya dengar, tidak pernah ada yang melihat wajah asli Tuan Sheng. Kurasa, kamu bukan Tuan Sheng yang asli, kan? Kamu adalah... Dia bayar untuk berpura-pura, ya? Pura-pura cukup mirip, hampir saja. Menipuku, Mau apa? lepaskan aku, kalau tidak, aku akan beritahu Tuan Sheng yang asli, aku akan buat kalian semua mati tanpa kuburan. Nona Xia. Penolong keluarga Sheng. Adalah Nona Xia Xiaonuan. Bukan seluruh keluarga Xia. Kalau kamu masih lancang, kurasa keluarga Xia tidak perlu ada lagi. Xia Xiaoguang, kamu cari mati. Xia Xiaonuan, dari mana? Kamu cari aktor ini? Aktingnya lumayan bagus. Sok penting banget, hah? Aku tidak hanya bicara seperti ini padamu. Aku bahkan akan memukulmu seperti ini. Hanya 1 jam tangan berlian laut, Jiang Shidanton di dunia. Mingkir. Papa, kenapa Papa pukul aku? Tuan, saya salah didik. Tolong jangan dengarkan anak saya. Papa, kenapa begitu sopan padanya? Tidak, dia sama sekali bukan. Tuan Sheng yang asli. Diam. Di tangannya, ada Jaeger Leko Ultra Ocean Diamond. Jam ini dibeli keluarga Sheng dengan harga tinggi, sekarang di tangannya. Dia bukan Tuan Sheng. Lalu siapa? Apa? Xiao Guang? Bagaimana mungkin, Bu? Ini tidak mungkin. Jangan khawatir. Pasti kebetulan saja. Dia cuma gadis desa. Bisa apa dia? Maaf sekali, Tuan Sheng. Begini saja. Hadiah-hadiah yang Anda berikan untuk Nuan ini, taruh di sini dulu. Nanti saya antar sendiri ke atas. Tidak, ambil barangnya. Saya tidak terima. Tuan Sheng itu orang yang biasa-biasa saja susah ketemu. Nuan, jangan bandel. Tuan Sheng, hadiahnya pasti saya. Tidak. Sudah bilang saya nggak mau. Nona Xia, ini semua adalah ketulusan hati Tuan Muda. Anda yakin tidak mau? Nggak mau. Biaya pemeriksaannya sudah saya bayar. Perjodohan saya dengan Tuan Sheng. Sampai di sini saja. Semoga kedepannya Tuan Sheng juga jangan cari saya lagi. Nuan. Saya salah, bawa barang-barang duniawi ini, menghina Nona Xia. Bai Liu, ambil. Kalau begitu, anggap saja saya berhutang budi pada Nona Xia. Kapanpun ada yang butuh bantuan saya, silakan katakan. Saya, Sheng, pasti lakukan. Apa aja boleh? Tentu. Kalau bisa lewat Nuan. Menjalin hubungan dengan keluarga Sheng, jalan keluarga Xia ke depannya. Pasti makin mantap. Saya mau putus hubungan dengan keluarga Xia. Nuan, ngomong apa sih? Papa baru aja nemuin kamu. Kamu malah mau putus hubungan sama Papa? Iya, Nuan, Papa kamu barusan. Memang agak ketat, kan semua buat kebaikan kamu. Ini cuma salah paham, jelasin aja udah beres. Lagian kami kan, orang tua kandungmu, darah lebih kental dari air. Masa bisa putus sesuka hati? Sejak aku pulang, apa kalian pernah memperlakukan aku seperti anak kandung? Aku baru pulang, cuma pegang jimat batu gioknya dikit, kalian udah kira aku mau rebut barangnya. Langsung panik. Yang disebut malah, cuma mau pinjamin aku main 2 hari. Bahkan dia sengaja lukai tangannya sendiri buat fitnah aku. Kalian juga mau pukul aku tanpa tanya dulu. Inilah yang kalian sebut sebagai ikatan keluarga. Kupikir setelah meninggalkan keluarga Ren, semuanya akan membaik. Ternyata tidak. Kalian sama saja dengan keluarga Ren. Hanya saat melihatku punya nilai guna, baru kalian bersikap manis. Rumah seperti ini, lebih baik ditinggalkan. Aku akan ambil barang-barang. Baik, aku tunggu. Nuan, kamu tidak boleh pergi. Baru saja, kita punya saluran untuk mendekati keluarga Sheng.
Jangan sampai putus begitu saja. Nuan, kamu benar. Ini salah ayah ibu, tidak mempertimbangkan perasaanmu. Ya, Wan, tolong, maafkan ayah ibu sekali lagi. Kami janji, hal seperti itu pasti tidak akan terjadi lagi, ya? Tidak perlu. Xia Xiaonuan, jangan kurang ajar. Aku memang putri kandung keluarga Xia yang sebenarnya. Sudah seharusnya ayah ibu melindungiku. Xia Xiaoguang. Orang penting ada di utara. Nuan, maafkan ayah ibu. Kami tidak sengaja, sebenarnya semua demi kebaikanmu. Kami sudah susah payah menemukanmu, kamu tidak tega membuat ayah ibu. Minggir dulu. Xia Xiaonuan, jangan enak-enak diinjak. Jangan kira hanya kamu yang bisa mendekati keluarga Shen. Hal yang sama juga bisa dilakukan Xiao Guang. Tuan Muda Sheng, mari kita pergi. Nona Xia, benar-benar yakin mau ikut aku? Tidak takut. Aku berbalik menjualmu? Tuan Muda Sheng masih butuh bantuanku, tidak akan melakukan hal yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Bagaimana kamu tahu? Bukankah begitu? Tidak ada yang bisa disembunyikan darimu, Nona Xia. Mobil sudah siap. Ayo pergi. Nuan. Kamu pikir-pikir lagi, aku ayahmu. Kesempatan bagus seperti ini. Tidak boleh dibiarkan Xia Xiaonuan memutus hubungan dengan keluarga Xia. Nuan. Ribut sekali. Bai Liu, nyalakan mobil. Sayang, jangan marah. Anak liar ini terbiasa bebas di desa, tidak ada yang mendidik. Kejadian hari ini hanya kebetulan. Tunggu saja sampai Tuan Muda Sheng bosan dengannya. Dia pasti akan kembali secara alami. Aduh, kamu tidak tahu apa-apa. Nuan. Tuan sudah pulang. Bibi Zhang. Ini Nona Xia, mulai hari ini dia juga akan tinggal di sini. Ini Bibi Zhang, nanti kalau kamu tinggal di sini, ada kebutuhan apapun, bicara saja padanya. Halo Nona Xia. Bibi Zhang, bisakah kamu berikan saya sebilah pisau? Tuan, ini Dia mau, berikan saja padanya. ada pisau untuk buah. Baik, bawa saja ke sini. Saya butuh sedikit darahmu, ini akan cepat selesai. Oke, Tuan. Nona Xia, bagaimana kamu bisa? Tuan mengalami anemia parah, setiap tetes darahnya sangat berharga. jangan terlalu ribut. Kalau Nona Xia ingin membunuhku, saya sudah mati sejak lama. Oke. Selama kamu tidak bikin masalah, saya bisa jamin kamu hidup setengah bulan lagi. Cukup seperti ini saja. Cukup apa cukup? Tubuhmu ini terkikis selama bertahun-tahun, saya hanya menjaga setengah nyawamu saja. Jika ingin pulih total, kamu harus temukan dokter untuk dirawat dengan baik. Nona Xia, Bisa jamin nyawa saya setengah bulan saja, itu sudah cukup bagus. Ayo, saya tunjukkan kamar barumu. dilihat dari sifat biasa Tuan. Kalau orang lain bicara seperti itu, dia sudah marah sejak lama. Kenapa terhadap dia? Sangat pengertian begini? Apakah kamu suka? Menghadap selatan dari utara, aliran udara lancar dari utara ke selatan, lokasi juga di tengah, cukup bagus. Syukurlah kalau kamu suka. Kalau begitu kamu istirahat dulu, nanti saat makan saya panggil kamu ke bawah. Tunggu. Biarkan saya lihat kakimu. Mungkin saja, saya bisa menyembuhkan penyakitmu. Tunggu sebentar. Nona Xia, apa yang kamu lakukan padaku? Kenapa saya tidak bisa berdiri lagi? Suntikan saya ini seharusnya merangsang jalur empeduzusan yang kamu miliki. Untuk membuatmu langsung mendapatkan kembali energi. Secara teori, bisa membuat orang yang lumpuh bisa berdiri kembali. Kecuali, kamu tidak cacat. Menurutmu? Salah. Siapa sangka, Tuan Besar Keluarga Sheng yang terhormat.
bisa pura-pura lumpuh? Sudah membaik? Kakinya bisa digerakkan? Jangan bohongi aku lagi, nanti yang susah. Kamu sendiri. Iya, keahlian medis non Asia tak tertandingi. Cheng, tak berani bohong padamu lagi. Tuan, ibu tirimu datang. Baik. Dia datang untuk apa? Terakhir kali kamu dan dia di pemakaman kakek. Bertengkar tidak enak. Jangan turun. Aku turun, asal jawab 2 kata, usir dia pergi. Baik. Lukanya sembuh lagi. Tidak hanya itu. Setelah tadi memeluknya, sumbatan di dada juga tiba-tiba hilang banyak. Jangan-jangan, dia benar-benar orang yang bisa menyembuhkanku? Jinsing, terakhir kali kamu selamatkan kakek. Ibu belum sempat berterima kasih. Kamu tidak jaga kakek di rumah sakit, jauh-jauh datang ke sini. Seharusnya. Bukan cuma untuk berterima kasih, kan? Iya, ibu datang kali ini, mau bilang. Lihat, kakekmu sudah diselamatkan. Dan tidak apa-apa. Lebih baik urusan terakhir kali itu. Kita jangan selidiki lagi. Kakek sadar atau tidak? Dengan aku selidiki ini. Tidak bertentangan. Ibu tiri, jangan panik. Asal ini tidak berhubungan denganmu. Tidak akan kena kamu. Tapi, atau urusan ini benar-benar ada hubungannya denganmu? Mana mungkin? Sudahlah, mau selidiki ya selidiki saja. Cari hasilnya, biar kamu tenang. Ah, Jinsing, kita ibu dan anak. Sudah lama tidak bertemu. Jangan bicara hal buruk. Ayo, ibu dorong kamu jalan-jalan. Tuan, Wanita ini tiba-tiba datang merayu, pasti ada maksud. Lebih baik pura-pura lengah, lihat apa maunya. Jinsing, kakekmu 2 hari ini. Di rumah sakit, sangat merindukanmu. Beberapa hari lagi, aku akan menjenguknya. Hahaha. Tunggu apa lagi? Kalian berdua cucu dan nenek, ketemu di bawah sana saja. Kenapa kompas ini bergerak liar? Bencana darah. Bibi Zhang, di mana Tuan? Tuan sedang jalan-jalan di taman dengan nenek. Taman? Ada air di taman? Sudut barat daya ada kolam renang, itu dihitung? Kolam renang. Cocok. Barat daya, jatuh ke air, bencana darah. Bibi Zhang, Tuan mungkin dalam bahaya. Cepat beri tasnya. Pergi ketemu di bawah sana. Kau tidak pincang? Ibu tiri, sudah cukup main-main? Orang, Shen Jinsing, jangan kira aku datang hari ini. Hanya siapkan satu rencana ini saja. Shen Jinsing, keluar. Au, jangan kira terakhir kali kau kebetulan. Selamatkan kakek Shen. Kali ini juga bisa selamatkan Shen Jinsing. Hari ini, aku pakai jarum emas Juyu yang diciptakan sendiri oleh tabib Jisi. Kecuali jarumnya dicabut, dia tidak bisa bergerak. Tenggelam hidup-hidup di air kolam. Tabib Jisi? Betul. Tabib Jisi ilmunya sangat tinggi. Jarum yang dia ciptakan tidak pernah gagal. Kau tunggu saja lihat Shen Jinsing. Mati. Bodoh. Shen Jinsing, kau bisa bergerak. Sudah kubilang tidak berguna. Kau ini gadis liar dari desa. Mana mungkin bisa lepaskan jarum emas Juyu? Tidak mungkin. Orang tinggi itu bilang. kalau ibu tiri sangat ingin bunuh aku, berarti hari kakekku sakit. Yang bunuh dia. Pasti kau, kan? Jinsing, jangan sembarangan tuduh. Tanpa alasan. Aku apa untungnya membahayakan kakekmu? Tanpa alasan? Beberapa hari sebelum kakekmu sakit, dia ketahui kau diam-diam mengalihkan harta keluarga Cheng. Marah sekali sampai sita 5 juta dolar as yang kau sembunyikan. Berani kau bilang? Tak ada sedikit pun dendam padanya. Memang aku punya sedikit keluhan. Tapi bilang aku yang celakai dia. Harus ada buktinya. Bukti? Nyonya, aku tak tahu apakah kau yang celakai kakek Shen. Tapi barusan, aku lihat sendiri. Kau mau bunuh Shen Jinsing. Bagaimana kalau aku kasih tahu kakek Shen? Hebat.
Dia bakal ngapain ke kamu? Awas. Tipu muslihat receh, mau celakain aku? Kamu siapa sih? Kok bisa nembus? Jarum emas Juyu dari tabib Jisi? Udah aku bilang, itu bukan. Sekarang juga aku habisin kamu. Berani. Coba aja bunuh aku. Jangan main pukul lagi. Tadi kan mau bunuh aku? Aku salah, Yang Mulia. Cuma bercanda kok. Jangan pukul lagi. Masih mau bunuh aku? Enggak. Aku nggak berani lagi. Dikasih nyali 100 pun, aku nggak bakal berani lagi. Kalau gitu, sumpah sama dia. Sumpah nggak bakal celakai dia lagi. Kayaknya pelajarannya masih kurang nih. Aku sumpah. Jinsing, aku nggak bakal celakai kamu lagi. Tolong jangan kasih tahu kakekmu soal ini. Kakekmu baru sadar. Gak boleh kena sok berat. Untuk masalah ini, aku bisa simpan dulu. Tapi aku nggak ngomong, bukan berarti Nona Sia juga nggak. Nanti, lihat tingkah lakumu. Siap. Aku pasti tunjukkan yang terbaik. Sudah selesai. Pergi sana. Wah, Nona Sia, ternyata jago juga ya. Masih banyak lagi yang aku bisa. Aduh, keluar darah. Nona Sia. Santai aja, cuma luka kecil. Lagi ngapain? Aku kumpulin darahmu. Ini darah ungu emas. Sangat langka. Zaman dulu harganya bisa setara emas segunung. Kalau ada hal-hal yang nggak bisa dijelasin sains, mungkin bisa nyelamatin nyawa. Jadi, ini alasanmu menyelamatkanku, ya? Sebagian, tapi tidak sepenuhnya. Hei, lukanya belum berhenti berdarah. Jangan disia-siakan. Xia Xiaonuan. Tak kusangka, kau memang punya keahlian. Bahkan bisa memecahkan jarum emas Juyu dari tabib Jisi. Keluarga Xia, ya? Karena kau sangat ingin mendekati keluarga Sheng, maka aku akan membuatmu mendekat sepuasnya. Sudah semalaman, Nuan belum juga pulang. Hari ini jika dia tidak pulang, kau harus pergi sendiri ke keluarga Sheng untuk meminta maaf. Kenapa harus aku? Dia yang pergi sendiri. Apa hubungannya denganku? Benar. Jelas-jelas si gadis brengos itu tidak tahu terima kasih. Bahkan orang tua pun tidak diakui. Masih nekat tinggal bersama si tumor keluarga Sheng itu. Apa hubungannya dengan Xiao Guang kita? Kau jangan pilih kasih. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan, ibu dan anak ini. Nuan menyelamatkan kakek Sheng. Itu berarti dia adalah penyelamat keluarga Sheng. Selama Nuan ada, keluarga Sia kita pasti akan sukses besar. Jika Nuan tidak bisa dibawa kembali, kau dan anak kesayanganmu itu minggir semua dari sini. Xia Tian, apa maksudmu? Atas perintah kakek keluarga Sheng, atas nama Tuan Muda Shen Jinsing dari keluarga Sheng, saya datang untuk melamar Nona dari keluarga Sia. Melamar? Biasanya setelah aku menyentuhmu, luka langsung sembuh. Kenapa kali ini tidak bisa? Kamu bilang apa? Sudahlah, tidak apa-apa. Kejadian kemarin berkatmu. Kalau tidak, aku. Apa? Kakek mengirim orang ke keluarga Sia. Nuan. Bai Liu bilang, kakekku tiba-tiba mengirim orang ke keluarga Sia. Tidak tahu mau apa. Begini, aku akan ke rumahmu dulu, tunggu aku. Tidak boleh. Aku ikut denganmu. Baiklah. Lagi pula itu kan orang tuamu. Bibi Zhang. Jangan tunggu kami untuk makan malam. Ya, Kamu datang mencari putri tertua keluarga Sia. Sia Nuan ya. Dia sedang tidak di rumah, seharusnya sudah tinggal di tempat yang Master Sheng perintah kakek. Yang dilamar adalah putri kedua. aduh, Xiao Guang. Keluarga Sheng mau menikahimu. Benarkah? Kamu tidak salah dengar? Kakek Sheng bilang, yang mau dinikahi adalah aku. Yang Master Sheng hanya bertemu Xiao Guang sekali. Dengan kakek Sheng, bahkan tidak ada hubungan sama sekali, tidak kenal dekat. Kok tiba-tiba keluarga Sheng melamarnya? Ayah, maksudmu apa? Kenapa yang dinikahi keluarga Sheng tidak bisa aku? Iya, yang Master Sheng ini bisa karena hal kecil. Memberi Nuan banyak hadiah, apa tidak mungkin? Karena tertarik pada kecantikan dan kecerdasan Xiao Guang.
lalu mencintainya. Kamu yakin yang dilamar putri kedua, bukan putri tertua? Iya, kakek bilang, melamar putri kedua keluarga Xia. Xia Shaoguang untuk yang master. Aku tidak salah. Xiao Guang akhirnya berhasil. Setelah ke keluarga Sheng, harus tahu diri, paham benar salah. Ingat pesan Mama. Tenang Mama, pasti. Kalau begitu, pernikahan ini keluarga Xia setuju. Setuju. Baik, ini surat lamaran, kakek bilang. Kalau keluarga Xia setuju, pernikahan sebulan lagi. Terima kasih sudah datang, tidak usah antar. Kami pulang dulu. Aduh, surat lamaran sudah dapat, masih cemberut. Takut keluarga Sheng batal ya? Aku rasa ada yang aneh dengan hal ini. Mama lihat. Wah, bagus sekali. Yang Master Sheng jangan masuk, urusan keluarga Xia. Aku selesaikan sendiri. Baiklah, aku dan Bai Liu tunggu di luar. Ada masalah panggil kami. Xiao Guang, kamu sebentar lagi. Jadi Nyonya Sheng, nanti jangan pakai barang murahan lagi. Ayo, Mama ajak jalan-jalan, beli beberapa yang bagus. Terima kasih Mama. Nuan. Kakak, akhirnya pulang. Kemarin ayah ibu khawatir tentangmu semalam. Khawatir tentangku? Iya, kemarin malam ayah ibu tidurnya nggak nyenyak. Selalu khawatir tentangmu. Untungnya sekarang kamu udah pulang. Iya Nuan, yang penting kamu udah pulang. Buat apa pulang lagi? Kemarin kan kamu hebat banget, sampai orang tua kandung aja nggak mau. Kenapa? Sekarang diusir sama Tuan Sheng, nggak ada tempat buat pergi. Baru ingat pulang ke rumah? Barang-barang ini siapa yang kirim? Dari keluarga Sheng, Kak. Mau lihat nggak? Ada yang kamu suka? Kakak kasih deh. Ngasih apa sih? Cuma bisa nyari muka kayak anjing peliharaan. Cuma bikin malu keluarga Xia. Barang-barang ini nggak ada jatah buat dia. Keluarga Sheng ngirim ini ke kalian buat apa? Nggak ada sebabnya. Oh, aku lupa bilang. Aku sebentar lagi mau bertunangan sama putra sulung keluarga Sheng. Putra sulung keluarga Sheng, Sheng Jinsing. Iya. Maaf ya Kak, aku lupa dia itu orang yang kamu sukai. Aku nggak seharusnya bilang. Nggak ada yang nggak boleh. Menurutku dia memang hina. Orang tua yang baik-baik nggak mau, malah cari-cari. Pria liar di luar, pikir dengan begitu bisa dekat sama orang kaya. Sayangnya, keluarga Sheng cuma main-main aja. Maksudmu, Sheng Jinsing mau nikahi Xia Shaoguang? Ini nggak mungkin. Xiao Guang itu gadis terhormat beneran. Putri keluarga Xia. Kamu cuma gadis desa liar. Nggak bisa dibandingin sama sekali. Menurutku, kemarin Tuan Sheng mau bawa kamu pergi. Aku curiga dia lagi nggak waras. Ibu, jangan bilang gitu ke kakak. Kakak, bisa sakit hati. Selera Sheng Jinsing, emang unik ya. Maksudmu apa? Ruang belajar masih kosong? Boleh aku pinjam? Boleh banget. Wang MA, antar Nona besar ke ruang belajar. Siap, Nona. Tunggu, berhenti. Jelasin ke aku. Shaoguang, Aku, bikin aku kecewa banget. Ibu, lihat dia. Dia cuma bisa omong doang, nggak usah dipedulin. Sheng Jinsing, karena kamu mau menikahi orang lain, maka ikatan kita berdua tidak perlu dilanjutkan lagi. Mulai sekarang, semoga kamu bisa hidup lebih lama. Dasar perempuan lacur, Sheng Jinsing akan menikahi adikmu, sedih ya? Tenang saja, sebentar lagi. Kamu akan lebih sedih. Matilah kau. Kebakaran. Cepat, semua bantu padamkan api. Cepat. Wah, kebakaran. Cepat padamkan. Sial. Nuan. Berhasil. Asal malam ini jangan kontak dengan Sheng Jinsing lagi, besok pagi. Ikatan hidup bersama seharusnya bisa terlepas sepenuhnya. Ruang belajar kebakaran. Jangan cuma berdiri, cepat padamkan api. Cepat!
Xia Xiaonuan ke ruang belajar buat apa? Jangan-jangan dia mau pasang ilmu hitam ke keluarga kita? Iya, dia kan seharian ngomong aneh-aneh. Nanti, kalau beneran terjadi sesuatu, Papa bakal menyesal nggak keburu. Wah, kebakaran. Cepat lari. Nuan-Nuan di mana? Xia Xiaonuan di mana? Bai Liu. Aneh ya. Bukannya Shen Jinxing nggak mau. Si perempuan lacur itu, kok masih khawatir banget sama dia? Nuan-Nuan. Tuan muda. Nuan-Nuan. Shen Jinxing, aku di sini. Nuan-Nuan, kamu di dalam? Nuan-Nuan. Dengar nggak? Nuan-Nuan, Tuan muda. jangan pedulikan aku. Kamu dulu hancurkan pintunya. Selamatkan Nuan-Nuan. Sial, tadi cuma fokus melepas. Ikatan hidup bersama aku dan Shen Jinxing. Energi rohani terkuras habis, sampai nggak bisa bangun. Kayaknya hari ini, mungkin bakal tamat riwayatku di sini. Shifu, inikah efek balasan setelah melepas ikatan hidup bersama? Untungnya, aku sudah berhasil melepas ikatan hidup bersama. Jadi, walaupun aku mati sekarang, Shen Jinxing dia. Seharusnya dia juga tidak apa-apa ya. Hati-hati. Vas biru putih dinasti Ming saya, koleksi senilai puluhan juta. Masih ada perhiasan saya dan berlian merah muda mewah dari keluarga Shen. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba kebakaran? Apa kalian lalai dalam tugas? Tuan, tidak adil. Begitu api menyala kami langsung memadamkan. Berapapun air yang disiram, tidak bisa padam. Seperti disiram bensin, makin lama makin besar. Kau bohong. Bagaimana mungkin ada api yang bertemu air tidak padam? Malah makin besar. Kalian pikir saya, Xia Xiaonuan si bodoh itu ya? Akan percaya omong kosong kalian? Menurut saya justru kalian. Beberapa orang punya niat jahat, iri pada keluarga Xia kami. Segera mendaki keluarga Shen, jadi sukses besar. Jadi sengaja membakar, benarkan, kau? Kakak Jinxing, kau tidak apa-apakan. Sangat mengkhawatirkan saya. Kakak, cepat turun. Kakak Jinxing sudah terluka. Pergi, jangan sentuh dia. Kakak Jinxing, saya ini demi kebaikanmu. Ya Tuan Muda Shen, Xiao Guang juga. Memikirkan kesehatanmu, lagi pula kalian sudah bertunangan. Bagaimana kau bisa begitu dekat dengan wanita lain? Siapa bilang saya bertunangan dengannya? Tuan muda Sheng, bukankah kau dengan Xiao Guang? Iya. Kakekmu mengirim undangan pernikahan sendiri, dan mas kawinnya sudah dikirim beberapa truk. Ternyata kakek mengirim begitu banyak hadiah ke sini. Untuk ini, kalian terlalu banyak berpikir. Saya dengan Xiao Guang hanya bertemu sekali. Seumur hidup saya, siapa yang saya nikahi? Tidak akan menikahinya. Shen Jinxing, kau begitu membenci saya. Shen Jinxing, kau jelaskan pada saya. Kalau kau tidak suka saya, kenapa kau bertunangan dengan saya? Masalah pertunangan, saya akan urus sendiri. Selain itu, kejadian hari ini, kalau berani bocorkan setengah kata pun, saya jamin, akan membuat keluarga Xia kalian hilang dari Tian Cheng. Undangan pernikahan sudah dikirim. Masih mau jurus bagaimana? Keluarga Sheng kalian begitu besar. Tidak bisa seenaknya menindas orang seperti ini kan? Tuan muda Sheng, masalah ini kami pasti akan merahasiakannya kok. Apa yang merahasiakan? Apakah kamu mau diam saja melihat Xiao Guang menderita kerugian diam-diam seperti ini? Tidakkah kamu lihat, Tuan muda Sheng sudah bukan keturunan ahli waris lagi loh. Bu, kenapa sih? Apakah keluarga Sheng benar-benar mau membatalkan pertunangan ini? Bu jawab dong, Bu. Xiao Guang, jangan ribut. Sepertinya, keluarga Sheng akan segera mengalami perubahan besar. Hei, lagi. Tuan muda, tubuhmu sudah masuk awal. Kalau mobil kedai kelam cepat, aku tak punya tunjangan. Jangan pedulikan aku. Selamatkan dia dulu. Baik.
Kendarai lebih cepat. Masih tidak menemukan hasil apapun juga. Tuan muda. Sekelompok dokter tidak berguna. Bahkan tidak bisa menemukan sedikit masalah pun. Untuk apa kalian dibutuhkan? Bai Liu. Berikan perintah. Pecat semuanya. Bukan begitu Tuan muda, aku sudah memberikan kepada Nona Xia semua pemeriksaan yang bisa dilakukan. Nona Xia memang benar-benar tidak memiliki masalah apapun kok. Tidak ada masalah sedikit pun. Kalau begitu katakan padaku. Mengapa dia tidak sadar-sadar? Mungkin penyebab dia tidak sadar sejak lama. Bukanlah penyakit tertentu. Apa yang kamu omongkan? Kalau bukan penyakit, apakah dia kemasukan setan? Bai Liu, bawakan pisau ke sini. Pisau? Keluar. Tutup pintunya. Tuan muda, apa yang sebenarnya mau kamu lakukan? Jangan ngomong seperti itu. Keluar. Apa yang kamu lakukan? Aku sedang mengumpulkan darahmu loh. Ini darah ungu emas. Sangat berharga loh. Di zaman kuno nilainya bisa sebanding dengan 10.000 uang emas. Kalau bertemu dengan hal yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, mungkin bisa menyelamatkan orang. Nuan. Semoga darahku bisa menyelamatkanmu. Karena bahkan kamu dan ayah tidak mau membantu saya. Kalau begitu untuk menjadi Nyonya Sheng, saya hanya bisa mencari cara sendiri. Kakak Jinsing, ini semua salahku. Aku yang tidak bisa melindungimu. Hingga kau terkena imbas kakak perempuanku dan terluka. Kau bilang. Jinsing kenapa? Nuan. Bangun. Apa yang kau lakukan? Kau sudah bangun? Aku. Apa yang terjadi? Energi spiritualku sedang pulih. Justru kau yang memberitahuku. Tak kusangka. Darahku benar-benar berguna. Mana mungkin? Bukankah ikatan hidup sudah kulepaskan? Ikatan hidup. Ikatan hidup belum terlepas. Shen Jingxing menggunakan darah emas ungunya untuk memaksaku pulih. Sekarang tampaknya ikatan hidup terikat kembali. Nuan. Tampaknya guru tidak salah. Ingin melepaskan ikatan hidup. Ternyata tidak semudah itu. Shen Jingxing, maukah kau mengikutiku? Sudah begini, aku tidak akan menyembunyikanmu lagi. Sebenarnya, aku dan kau adalah ikatan hidup sejak lahir. Satu untung, semua untung. Satu rugi, semua rugi. Shen Jingxing, bukankah kau ingin menyembuhkan tubuhmu sepenuhnya? Ikuti aku. Mungkin aku punya cara. Karena ikatan hidup tidak bisa dilepaskan, lebih baik dia mengikutiku. Bisa juga kuajarin dia cara bertahan hidup. Tapi aku harus jelaskan dulu. Jika kau memilih mengikutiku, di kemudian hari, jika ingin menikahi Xia Xiaoguang, mungkin akan ada beberapa hambatan. Siapa bilang aku mau menikahinya? Kau tidak.
Lalu mengapa kakekmu mengirim begitu banyak mas kawin ke keluarga Xia? Itu keinginan kakekku, tidak ada hubungannya denganku. Jangan panik. Bocah sialan ini, bahkan perkataanku pun tidak didengarnya. Sudah bertunangan, masih bergaul dengan wanita lain. Pergi. Kakek akan membela kamu. Terima kasih, kakek. Xia Xiaonuan, kamu cuma bisa merayu Shen Jinxing. Buat apa? Aku punya perjanjian nikah. Keluarga Sheng pasti akan kumasuki. Tapi, aku lihat di surat perjanjian itu tertulis namamu dan Xia Xiao Guang. Nuan-nuan, percayalah padaku. Aku sama sekali tidak akrab dengan perempuan itu. Aku pasti tidak akan menikahinya. Tidak mungkin. Tidak. Kamu harus menikahinya. Kakek, kenapa kakek datang? Xia Xiao Guang. Kakek baru bangun. Dokter bilang, jangan banyak bergerak. Masalah ini, aku yang akan urus. Kakek jangan repot-repot. Ibu tiri, antar kakek kembali ke rumah sakit. Iya, ayah. Ikut aku pulang. Aku tidak mau pulang. Shen Jinxing. Aku tegaskan hari ini, kamu harus menikahinya. Ini tidak bisa ditawar. Kakek, walaupun kakek adalah orang tua, pernikahanku sendiri, aku yang akan putuskan. Kakek tidak berhak ikut campur. Hari ini, aku justru harus ikut campur. Kakek, bagaimana kalau kita lupakan saja? Jangan sampai kakek sakit karena marah demi aku. Kalau kakak Jinsing tidak mau menikahiku, ya sudah. Aku tidak akan menikah seumur hidup. Tidak boleh. Kakek Sheng. Bolehkah aku bertanya, alasan kakek menyuruh Shen Jinxing menikahi Xia Xiao Guang? Sebenarnya, keluarga Xia di Tiancheng bukan keluarga terkemuka. Keluarga Sheng seharusnya tidak punya alasan kuat untuk menikahinya. Tentu ada. Karena dia menyelamatkan aku dan cucuku. Kakek, apa yang kakek bicarakan? Siapa? Kapan dia pernah menyelamatkanku? Yang menyelamatkan kakek Sheng jelas-jelas adalah Xia Xiaonuan. Mungkinkah kakek Sheng melamarku karena mengira aku adalah penyelamatnya? Tampaknya Jinsing ini sangat terpikat oleh si gadis liar itu. Sampai-sampai berani menyangkal penyelamatnya sendiri. Kakek baru saja sadar, dokter bilang jelas, tidak boleh terpancing emosi. Aku tidak percaya. Shen Jinsing akan mengungkapkan hal itu. Selama tidak ada bukti, siapa penyelamatnya? Bukan aku yang menentukan? Kakek Sheng, jangan-jangan kau menganggapnya sebagai penyelamatmu? Apa maksudmu? Mungkinkah yang menyelamatkanku saat itu bukan dia? Seharusnya tidak ada CCTV di ruang duka. Kalau hari ini aku bisa mengaku sebagai penyelamat, nanti ingin masuk keluarga Shen akan lebih mudah. Mana mungkin, kek? Saat itu jelas aku yang melihat kakek. Masih ada napas, lalu masuk ke ruang duka dan menyelamatkan kakek. Kakak, kau sudah merebut orang tuaku. Sekarang bahkan prestasi kecil ini kau rebut juga? Xia Xiao Guang. Kau gila? Benar, ayah. Aku bisa membuktikan untuk Xiao Guang. Dialah yang menyelamatkan ayah. Lihat, kek. Tante juga bilang itu aku. Kalau kau bilang kau yang menyelamatkan kakek Sheng, maka aku tanya, setelah kau masuk ke ruang duka hari itu, berapa uang yang kau minta dari Shen Jinxing? Apa? Xia Xiaonuan si jalang ini menyelamatkan kakek malah minta uang? Bagaimana aku tahu? Aku minta se-9 90.000. 99.999. Sekarang aku tahu beraninya dia berani memasukkan diriku. Ternyata ada yang mendukung. Benar. Setelah aku siuman, pelayan langsung melaporkan hal ini padaku. Lalu aku ganti 100.000 itu untuk Jinsing. Nah, masih ada yang mau kau katakan? Lalu coba jelaskan, untuk apa kau minta uang itu? Menyelamatkan orang kan hal besar. Tentu aku minta imbalan. Lagi pula, ini sudah aku berikan untuk kek. Sudah diskon harganya. Hah? Begitu ya? Kamu pasti pernah dengar ungkapan, terima uang orang, lakukan tugas orang. Di dunia ini, semuanya sudah ditakdirkan hidup dan mati, sebab akibat punya akar. Aku tentu tahu, aku minta uang dari keluarga Shen. Karena inilah
Kalau mengaku palsu, ikut campur sebab akibat orang lain, akan dihukum langit. Xia Xiaonuan, kamu perempuan hina, meskipun kamu penyelamat nyawa kakek keluarga Sheng, lalu apa? Asalkan kakek percaya, akulah penyelamat nyawanya. Aku lambat laun bisa menggantikanmu menjadi istri sejati keluarga Sheng nanti. Xia Xiaoguang, berani-beraninya kamu bohongi aku. Sial, kenapa aku ngomong isi hatiku? Bahkan keluargaku Sheng berani kamu bohongi. Keluargamu Xia pun tak perlu ada lagi. Hai orang-orang, Kakek, dengan kecepatan tercepat, buat keluarga Xia hilang dari Tiancheng. kakek jangan, kakek. Xia Xiaoguang, apa niatmu? Kenapa menipu kakek? Kakek, sebenarnya aku... Kakek, sebenarnya aku sudah lama suka Kakak Jinsing. Hatiku sudah lama diam-diam tertuju padanya. Aku benar-benar terpaksa, baru pakai cara terakhir ini. Semua ini tak ada hubungannya dengan keluarga Xia. Jangan sekali-kali salahkan keluarga Xia. Hati diam-diam tertuju. Xia Xiaoguang, berapa kali kamu ketemu Shen Jinsing? Bukan, hati diam-diam tertuju pada Shen Jinsing. Tapi hati diam-diam tertuju pada kemewahan dan kekayaan keluarga Sheng. Xia Xiaonuan, perempuan hina. Aku lambat laun akan jadi istri keluarga Sheng. Cukup. Masih kurang ricuh apa? Hai orang-orang, buang dia keluar, mulai sekarang. Larang dia melangkah setengah kaki ke keluarga Sheng. Aduh. Kakek, kakek jangan, aku benar-benar suka kakak Jinsing, kabulkanlah kami. Jinsing ini masalahnya. Kakek seharusnya tidak bertindak sendiri, membuat lelucon. Kakek akan menyuruh orang untuk membatalkan perjanjian pernikahan, lalu membatalkan pesta pertunangan yang sudah dipesan. Kakek, tidak perlu. Pesta pertunangan bisa berlangsung seperti biasa. Kebetulan, orang yang ingin aku nikahi juga marga Xia. Aku. Bagus, bagus. Kamu sudah besar, punya pemikiran sendiri. Perjodohan ini, kakek setujui. Kakek. Sebenarnya Nuan Nuan adalah orang yang menyelamatkanmu dulu. Juga wanita yang Shen Jinsing benar-benar ingin nikahi. Sial, kalau wanita ini masuk keluarga Shen, nanti aku bukannya akan seumur hidup dipegang kelemahannya olehnya. Aku tidak setuju. Xia Xiaonuan hanyalah anak liar yang keluarga Xia cari dari desa. Statusnya rendah, tidak pantas dengan Jinsing. Status. Anak Nuan-Nuan ini, beberapa kali, menyelamatkan nyawa kami kakek cucu. Jinsing bisa menikahinya. Itu adalah keberuntungan seluruh keluarga Shen. Tante, statusku memang rendah, tapi masih lebih baik dari beberapa yang setiap hari hanya memikirkan menyakiti orang di belakang. Benar kan? Nuan-Nuan benar. Status dan kedudukan itu hal di luar, karakter itu yang paling penting. Maka masalah ini sudah diputuskan. Pesta pernikahan berlangsung seperti biasa, ditetapkan. Setengah bulan lagi. Jinsing, Nuan-Nuan, kalian masih ada keberatan? Aku tidak keberatan. Istri, kamu? Jangan panggil sembarangan. Siapa istrimu? Sudah. Kita juga pergi, jangan berdiri di sini, ganggu pasangan muda ini. Aduh, ayah, perutku tiba-tiba agak tidak enak. Aku mau ke kamar kecil dulu. Cepat pergi sana. Xia Xiaonuan, aku pasti akan menjadi nyonya sejati keluarga Sheng. Hanya dengan dirimu? Kamu? Kenapa tadi kamu membantuku? Aku bukan membantumu. Aku hanya tidak ingin si jalang bermarga Xia itu masuk ke keluarga Sheng kami. Kamu juga punya masalah dengan Xia Xiaonuan? Jangan kira aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Ingin masuk ke keluarga Sheng kami tidak semudah itu.
kamu bisa membantuku? Bisa, tapi sebelumnya. Kamu harus bantu aku lakukan satu hal dulu. Shen Jinsing, kamu sudah pertimbangkan matang-matang? Benar-benar mau menikahiku? Ya, Tapi aku sejak kecil belajar tahu. Kalau benar-benar terjalin jodoh di kehidupan ini, nanti kamu ingin pergi lagi. Mungkin akan. Nuan. Kukatakan sekali lagi. Aku, Shen Jinsing, di kehidupan ini, hanya akan menikahimu seorang. Tuan Muda, hasil investigasi kebakaran keluarga Xia sudah keluar. Mataku sepertinya kemasukan debu, aku tidak bisa melihat apa-apa. Kembali. Baik-baik. Hasil investigasi sudah keluar. Bagaimana katanya? Lapor, Tuan Muda. Orang yang dikirim untuk menyelidiki bilang sudah mencari ke dalam keluar. Sama sekali tidak menemukan titik api. Mereka curiga. Mungkin bukan pembakaran sengaja, mungkin kecelakaan. Tidak mungkin. Nuan. Kamu begitu yakin? Aku yakin, ini pasti perbuatan orang. Tapi caranya bukan cara yang bisa dicapai orang biasa. Maksudmu? Bai Liu, kamu kirim orang untuk mencari sekali lagi. Aku berani jamin, di sekitar villa keluarga Xia, dalam radius 1 meter. Pasti bisa menemukan banyak batu yang terbakar. Siap. Nyonya, Ini sebenarnya bagaimana? Bai Liu, kalau benar-benar bisa menemukan pecahan batu ini, maka api ini pasti dinyalakan oleh ibu tirimu yang baik itu. Dia lagi-lagi. Nyonya tidak pernah mengganggunya. Tapi dia berulang kali menyasarimu. Aku akan langsung mencarinya untuk klarifikasi. Kalau kau tanyakan sekarang, dia pasti tidak akan mengaku. Malah bisa membuatnya waspada. Tunggu dia sendiri yang memperlihatkan kesalahannya, baru kau tangkap semuanya sekaligus. Tapi, Sudahlah, jangan, tapi, lagi. Kau lupa kita punya ikatan hidup bersama? Tidak akan ada masalah. Nyonya, ikatan hidup yang kau sebut ini, sebenarnya apa sih? Ikatan hidup itu. Aku mengerti. Dengan kata lain, aku dan Nyonya sejak awal sudah diikat oleh takdir. Ini artinya, jodoh kita ditakdirkan oleh langit. Kau pintar juga ya memahaminya. Bukan begitu? Jangan senang dulu. Aku belum tanya nih. Otakmu rusak ya, sampai berani pakai darahmu emas untuk menggambar jimat. Untuk membangunkanku. Kau tidak tahu betapa berharganya darahmu? Kau masih berani ketawa. Di hatiku, tidak ada yang lebih berharga dari Nyonya. Tinggal sehari lagi. Kalau besok tidak bertindak, pesta pertunangan keluarga Sheng dan Xia akan digelar. Nanti, Xia Xiaonuan benar-benar akan melangsungkan pertunangan dengan kakak Jinsing. Santai saja. Aku tidak bilang akan menghentikan pertunangan mereka. Maksudmu apa? Kalau Xia Xiaonuan benar-benar bertunangan dengan kakak Jinsing, lalu bagaimana caraku? Menjadi nyonya keluarga Shen? Barang di sini, cukup teteskan 1 tetes. Sudah cukup membuat orang kehilangan akal sehat. Katakan, Xia Xiaonuan. Di pesta pertunangan, kalau tidak sengaja minum seteguk, kira-kira bagaimana? Aku paham. Ingat, pastikan si jalang itu minum ini di depan seluruh elit Tiancheng. Soal pria, sudah aku atur. Ini kartu kamar. Nanti, bawa dia masuk. Urusan lain, aku yang atur. Tenang saja, besok. Pasti dia Xia Xiaonuan akan mengalami hari-hari sengsara. Selamat ya. Sekarang menikah dengan keluarga Xia, ahli pengobatan tradisional, benar-benar kerjasama yang kuat. Kedepannya, mungkin harus banyak bergantung pada kalian. Mana-mana. Kita semua bekerja sama untuk saling menguntungkan saja.
Astaga. Putri keluarga Xia ternyata secantik ini. Kalian tahu? Ini bukan putri kedua keluarga Xia yang akan menikah dengan Tuan Sheng. Tapi putri asli keluarga Xia yang baru saja ditemukan dari desa. Kakak tertua. Memang, meski mutiara tertutup debu, putri asli dan palsu tetap bisa dibedakan sekilas, ya. Kakak, selamat. Kamu mau apa? Kakak, sebelumnya aku salah. Seharusnya aku tidak mengganggu priamu. Hari ini, aku datang untuk meminta maaf padamu. Minta maaf? Kamu sebaik itu? Kakak, aku benar-benar tahu salah. Maafkan aku, ya? Kalau hari ini kamu tidak mau memaafkanku, aku akan berlutut di depanmu. Mereka berdua bekerja sama. Kalau begitu, boleh, aku terima permintaan maafmu. Kakak, kenapa? Tiba-tiba kepalaku pusing. Sangat tidak enak. Kalau begitu, aku bantu kamu tidur sebentar. Tidak apa-apa, aku istirahat sebentar saja. Masa begitu? Ayo, aku bantu kamu ke kamar untuk tidur. Semuanya, permisi sebentar. Xia Xiaonuan, biasanya kamu kan keras kepala. Sejak kamu kembali, merampas jimat pelindungku, merampas orang tuaku. Kenapa? Sekarang kamu tidak keras lagi? Aku muak melihat wajahmu. Ini. Xia Xiaonuan, hari ini adalah hari kematianmu. Kamu tidak pingsan? Xia Xiaoguang, ini semua yang kamu cari sendiri. Kamu. Permisi, saya undur diri. Jinsing, hari ini kan hari bahagiamu, kok kamu terlihat gelisah? Lagi cari apa? Ini tidak ada hubungannya dengan Ibu Tiri. Oh iya, di mana tunanganmu? Ibu belum sempat mengucapkan selamat padanya. Dia pergi ke Thailand. Pesta ini sudah mulai setengah jam. Dia kan, lama sekali dia di toilet ya. Iya kan Jinsing? Kemana Nuan-Nuan? Kenapa dari tadi tidak kelihatan? Aku ingat nih. Tadi Xiao Guang mengirim pesan padaku. Katanya dia melihat Nuan-Nuan naik ke atas bersama seorang pria. Dia bahkan bertanya padaku, apakah aku mau ikut ke atas memeriksanya? Jangan-jangan. Ada apa? Hari ini kan acara pertunangan dia dan Jinsing. Kenapa dia bisa naik ke atas bersama pria lain? Jangan bicara sembarangan. Nuan-Nuan saya bukan orang seperti itu. Tuan Sheng, jangan salah paham dulu. Apakah dia orang seperti itu atau bukan? Kita naik ke atas lihat saja. Pasti kita tahu nanti. Iya, mending kita naik ke atas lihat saja. Baik. Siapkan. Cepat ambil kunci dan buka pintunya. Siang-siang begini. Sudah berhubungan gelap dengan pria liar, bahkan di acara pertunangan sendiri. Nona muda keluarga Xia ini benar-benar tidak menghargai keluarga Sheng. Kan? Masih disebut putri kaya raya juga. Bukannya itu panggilan untuk pekerjaan khusus lainnya? Ayah, jangan marah. Sudah saya suruh orang mengambil kunci ke resepsionis, sebentar lagi pintunya bisa dibuka. Suruh dia cepat. Ini memalukan sekali di depan semua orang terkenal kota Tian. Jika benar seperti yang mereka katakan, maka pertunangan antara keluarga kita dan keluarga Xia, menurutku, bisa dibatalkan saja. Tuan Sheng, dengarkan saya jelaskan dulu. Nuan-Nuan baru saja dari desa yang kami jemput, mungkin kurang sopan santun. Bagaimana kalau begini? Pertunangan antara kedua keluarga kita tetap, yang akan menikah ke keluarga Sheng, adalah putri kedua keluarga Xia kami, Xia Xiaoguang. Ide bagus ini. Tidak merusak hubungan baik kedua keluarga, sekaligus bisa menyelesaikan masalah memalukan hari ini. Tuan Tua Sheng, bagaimana menurutmu? Bagus apa bagusnya? Kalian anggap putri kalian ini seperti daging babi ya? Yang ini tidak laku, ganti yang lain untuk dijual ya?
Semua salahmu. Kamu tidak mau menikah dengan Xiao Guang yang baik-baik, malah mau menikah dengan sialan itu. Lihat kan, sekarang membawa bencana bagi keluarga Xia. Aku juga tidak tahu. Nuan adalah orang seperti itu. Apakah kalian sudah cukup bicara? Apakah memang seperti yang kalian katakan, yang ada di dalam? Belum tentu juga. Betul, semuanya kita tunggu pintu dibuka baru putuskan. Kuncinya sudah dapat. Kalian mencari saya? Kamu, bagaimana kamu bisa? Ibu tiri, apa yang sedang kamu pikirkan? Apa yang tidak bisa saya lakukan? Hari belum gelap kok. Apakah perlu terburu-buru seperti ini? Tidak apa-apa kan? Tenang saja, saya tidak akan membiarkan diri saya dirugikan. Lain kali jangan lakukan ini lagi. Xiao Guang, Cepat pergi dari sini. Apa? Ini benar-benar Xia Xiaoguang. Sudah kubilang, putri sejati mana mungkin melakukan perbuatan kotor seperti itu. Ternyata semua ini difitnah oleh putri palsu. Nah, sekarang jadi jelaslah. ayah, Kamu anak durhaka. Muka keluarga Xia kami, hampir habis kamu buang semua. ayah, ibu, kakek Sheng, dengarkan saya penjelasan, semua ini. Semua Xia Xiaonuan yang memaksa saya. Apa yang sebenarnya terjadi? Awalnya saya melihat Xia Xiaonuan. Dia diam-diam pergi dari pesta bersama seorang pria dan naik ke lantai atas. Saya khawatir dia terjadi apa-apa, jadi saya ikut dia naik ke atas. Siapa sangka begitu saya naik ke atas, saya langsung pingsan. Begitu bangun sudah di sini. Kakek Shen, kalian harus percaya padaku. Semua ini pasti karena Xia Xiaonuan. Menjebak aku? Benar? Xia Xiaonuan memang dari dulu. Kelihatan aneh, mungkin dia diam-diam memberi obat pada Xiao Guang. Sampai dia jadi tidak terkendali seperti itu. Betul? Mungkin dia kasih aku sesuatu. Xiaoguang, kapan lagi? Kau masih ngomong sembarangan. Nuan memang biasa latihan ilmu spiritual. Tapi dia tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Atau jangan-jangan kau takut ketahuan, sengaja memfitnahnya. Jangan banyak bicara, ayah. Di hatimu. Aku orang seperti itu ya? Aneh ya, Xia Xiaoguang. Aku biasa pakai jimat untuk urusannya. Kok di mulutmu jadi pakai obat, atau jangan-jangan kau sendiri jago kasih obat, jadi pikir semua orang juga bakal kasih obat ya? Dia bahkan kasih obat padamu juga. Aku tidak. Ada atau tidaknya, cek CCTV saja tahu. Panggil orang. Ambil semua rekaman ruang pesta. Cari. Xia Xiaoguang. Benarkah kasih obat? Baik, Jangan. Tuan muda, sudah ketemu. Memang benar Nona Xia Xiaoguang yang kasih obat pada Nyonya. Kakek, ini serahkan pada kakek. Nyonya, kita pulang saja. Xia Xiaoguang. Bukti sudah jelas, sekarang masih mau bilang apa? Astaga, saudari katanya, bisa berbuat seperti ini. Pantas kata orang hati wanita paling kejam, putri keluarga Xia. Ternyata begini kualitasnya, kau lakukan ini. Bukannya bikin semua orang kecewa. Xiao Guang, kau bodoh sekali. Xia Xiaoguang, mulai sekarang. Kau tidak layak pakai marga Xia, malam ini pulang kemas barang, besok pagi. Pergilah dari Tiancheng, jangan pernah kembali. Aku? Semua karena dia. Semua ini dia yang suruh aku lakukan. Apa yang kamu omong kosong? Aku punya bukti. Aku benar-benar tidak punya cara. Untuk mendapatkan barang-barang itu, semuanya dia yang memberiku, itu dia. Dia yang diam-diam, dengan penuh perencanaan, merancang semua ini. Dialah yang ingin Xia Xiaonuan mati. Apa yang dia katakan itu benar? Bagaimana mungkin? Ayah, jangan dengar omong kosongnya. Seluruh keluarga Xia mereka adalah orang gila. Datang sini, wanita gila ini. Buang dia keluar untukku. Kakek Sheng, percayalah padaku. Xia Xiaonuan pelacur itu, sama sekali tidak pantas untuk keluarga kalian. Hanya aku, yang bisa melindungi keluarga Sheng kalian. Tuan Tua Sheng, lihatlah perjodohan antara kedua keluarga kita. Sudah menurunkan durjana seperti ini. Kalau bukan karena menantu perempuanku, juga kamu sekalian. Atas nama putri keluarga Xia, sudah seharusnya menghilang sejak lama. Terima kasih Tuan Tua Sheng. Terima kasih Tuan Tua yang masih mau mengampuni. Ayah, malam ini Anda juga sudah cukup lelah. Biar aku bantu Anda kembali beristirahat.
kamu juga harus lebih berhati-hati. Jika aku menemukan kamu benar-benar seperti yang dikatakan Xia Xiaoguang, ingin mencelakai menantu perempuanku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Iya, mengerti. Ya Jinsing, apa yang kamu lakukan? Cepat turunkan aku. Tidak bisa, aku sangat khawatir dengan kesehatan Nyonya. Harus memeriksanya dengan teliti. Hei, hati-hati kakimu. Jangan sampai ada orang yang melihat. Sialan, Xia Xiaoguang si sampah itu. Bahkan urusan kecil seperti ini pun tidak bisa selesaikan. Nyonya tenang saja. Kita sudah dikalahkan oleh gadis itu lagi. Dokter Ajaib Jisi, Anda sudah datang. Kalau aku tidak datang lebih cepat. Kamu sudah dibunuh oleh gadis kecil itu kan? Dokter Ajaib Jisi, Anda harus benar-benar menolongku. Gadis itu terlalu hebat. Aku juga tidak tahu dari mana dia dapat kemampuan itu. Sebelumnya kamu memberiku jarum emas Suyo. Malah dengan mudah dia hancurkan. Begitu juga dengan formasi api lapis lazuli, tidak juga bisa membakarnya sampai mati. Gadis kecil itu ternyata benar-benar punya kemampuan. Ya, dan aku curiga, dia punya hubungan aneh dengan putra keluarga Sheng itu. Ada kaitan yang tidak wajar. Dengar-dengar, setelah mereka berdua bertemu, luka Shen Jinsing langsung sembuh dengan cepat. Apa katamu? Pemeriksaan selesai. Nyonya memang tidak terluka. Aku bisa lega sekarang. Ternyata ini yang kamu maksud dengan pemeriksaan. Aku kira. Kamu kira apa? Jangan-jangan Nyonya belum puas diperiksa? Bagaimana kalau aku periksa lagi? Cukup, cukup. Jinsing, 2 hari lagi ulang tahunmu. Ada hadiah yang kamu inginkan? Aku akan siapkan. Apapun yang Nyonya berikan, aku suka. Ternyata gadis kecil itu punya orang yang terikat nasib. Pantas saja kamu tak pernah bisa menjatuhkan mereka. Terikat nasib? Apa itu? Kamu tak perlu tahu. Selanjutnya, kamu hanya perlu lakukan apa yang kukatakan. Kali ini, aku akan turun tangan sendiri. Pastikan mereka benar-benar mati bersimbah darah. Ayah? Ibu? Cepat, pesawat mau terbang. Jangan buang waktu. Xiaoguang? Anakku tersayang. Kamu pergi ke luar negeri dulu untuk menghindari masalah. Setelah urusan di sini selesai, ibu akan cari waktu untuk menjemputmu kembali. Jemput apa? Dia berani berbuat hal seperti ini, masih punya muka untuk kembali? Keluarga Sheng tidak sampai menyangkut kita, itu sudah bagus. Cepat pergi. Xiaoguang? Anakku? Pergi begitu saja, kamu rela? Ini semua salahmu. Waktu itu kalau saja kamu mau mengaku, aku tak akan sampai seperti ini. Sudah kritis begini masih menyalahkanku? Baik, anggap saja aku ikut campur. Kalau begitu, tunggu saja kakak Jinsing Emyu menikahi orang lain. Kamu? Apa maksudmu? Aku sudah mendapat bantuan dari tabib Jisi. Kalau kamu benar-benar ingin menikahi Shen Jinsing, ini adalah kesempatan terakhirmu, tabib Jisi. Apa yang kamu bicarakan itu tabib Jisi bisa mengganti lebih dengan dana yang bisa dijual dengan harga selangit? Apakah dia bersedia membantu kita untuk melawan jalang itu? Oke, aku akan membantu kamu. Emas ini terlalu norak. Begini ya, mobil mewah dan rumah mewah juga tidak menarik. Jinsing tidak butuh itu. Xia Xiaoguang, kenapa bisa jadi begini? Bukannya ayah suruh kamu keluar dari kota Tian? Kakak, aku salah. Aku benar-benar tahu salah sekarang. Tolong jangan suruh aku keluar dari kota Tian. Sejak Wang Ming tahu bahwa aku diusir dari keluarga Xia, dia menungguku di bandara. Yang mana? Nyonya, Wang Ming adalah putra keluarga Wang. Saya khawatir kali ini dia tahu Nona Xia tidak ada perlindungan lagi. Jadi dia ingin berniat jahat. Sekarang kamu takut saat kamu mendengar obat luar itu. Kenapa kamu tidak takut? Xia Xiaonuan.
Kali ini dengan bantuan tabib Jishe, aku ingin kamu hancur selamanya dan tidak bisa bangkit lagi. Presdir, sekarang Anda sudah bertunangan, bukankah sebaiknya memberi Nyonya hadiah pertunangan? Nyonya? Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu lakukan pada Nuan-Nuan? Pri Presdir, apakah ada sesuatu yang terjadi pada Nyonya? Kamu turun dari mobil dulu. Aku ingin sendirian. Pergi ke suatu tempat. Turun mobil, Presdir, tapi kaki Anda. Turun dari mobil. Baik. Batu giok ini masih kurang sempurna. Bibi Zhang. Siapkan beberapa batu giok lagi untukku. Aku mau untuk ginseng. Membuat jimat giok yang paling sempurna. Baik, Nyonya. Anda tidak apa-apa? Apa yang bisa terjadi? Gimana ginseng? Presdir baru saja menelepon, dia memaksa saya turun dari mobil. Dia mau pergi ke suatu tempat sendirian. Saya dengar dia teriak nama. Nama Nyonya, jadi saya pikir. Kemana ginseng pergi? Tidak tahu, dia tidak memberitahu. Celaka. Bibi Zhang, mereka pakai ponselku untuk menelepon dia. Apa? Nyonya, sekarang apa yang harus kita lakukan? Buka semua kamera pengawas di kota Tian, cari dia untukku. Ginseng pergi kemana? Baik. Nyonya, sudah ketemu. Presiden Direktur pergi ke sebuah gudang tua di selatan kota. Segera siapkan mobil, kita berangkat secepatnya. Siap. Nuan-Nuan. Xia Xiaoguang, aku datang. Lepaskan dia sekarang. Putra sulung keluarga Sheng. Akhirnya kau datang juga. Kau ini siapa? Apa yang kalian inginkan? Mana Nuan-Nuan? Xia Xiaoguang. Ibu tiri? Tindakan kalian begini. Kalau sampai keluarga Sheng tahu. Kakak Ginseng, kau harus percaya padaku. Semua yang kulakukan ini demi kebaikanmu. Adapun Xia Xiaonuan, dia pantas mati. Apa yang kau lakukan padanya? Katakan, apa yang kau lakukan padanya? Shen Ginseng, kalau mau menyelamatkan Xia Xiaonuan, makanlah pil ini dengan patuh. Makan apa? Itu tak perlu kau ketahui. Kakak Ginseng. Kalian ngapain? Bukannya kita sudah sepakat hanya menargetkan Xia Xiaonuan? Mengapa kalian menyakiti kakak Ginseng? Karena kau sudah tahu segalanya. Masa aku akan membiarkanmu pergi hidup-hidup? Temani kakak Ginsengmu menjadi pasangan buron di alam baka. Lepaskan dia. Xia Xiaonuan. Dasar jalang, kau akhirnya datang juga. Xia Xiaonuan. Pas sekali datangnya, hari ini adalah hari kematianmu. Tipu muslihat receh. Hancur. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa merusak jarum emas Suyoku? Ini digambar langsung oleh tabib Jishe. Si pengecut tak berguna. Berani meniru diriku sang tabib agung? Kau adalah Jishe? Tidak mungkin. Dia cuma anak kecil, cepat bunuh dia. Belajar ilmu pengobatan seharusnya untuk menyelamatkan dunia, tapi kau malah disesatkan oleh nafsu pribadi.
merusak kehidupan rakyat. Kalau tidak pergi, aku sendiri yang akan menegakkan keadilan. Dan menghancurkan dukun setan seperti kau ini. Tabib Jisi, jangan dengarkan cewek sialan ini ngomong sembarangan. Dia mustahil adalah Tabib Jisi. Pergi kau, pengacau. Kau hampir membunuhku. Tabib Jisi, Sudah kubilang, akulah Jisi. kau benar-benar Tabib Jisi. Bagaimana mungkin kau Tabib Jisi? Aku tidak percaya. Sekarang juga aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Seharusnya dari dulu aku tahu. Waktu itu kau nekat menikah ke keluarga Sheng, pasti ada niat jahat. Berani berulah di depan mataku. Aku belum mati. Siapa suruh kau mengawasiku begitu ketat? Aku cuma ingin cari uang sedikit, kau malah menyita semua hartaku. Bahkan perusahaan satu-satunya kau ambil. Keluarga Sheng kalian semua pantas mati. Kau. Jangan buang-buang kata dengan orang seperti ini. Sekarang saksi dan bukti sudah lengkap. Cepat bawa dia ke kantor polisi untuk ditindak. Si tua bangka, kalau berani, kurung aku seumur hidup. Kalau tidak, begitu aku keluar, pasti akan kubuat kalian. Semua membayar mahal. Maafkan aku. Kakek tidak bisa melindungimu dengan baik. Membuatmu dan Jinsing ketakutan. Kakek baru sembuh dari sakit berat, sudah melakukan yang terbaik. Nuan-nuan, aku? Xia Xiaoguang, kau berulang kali membantu kejahatan, dan sekarang bahkan hampir membunuh Shen Jinsing. Aku ingat, keluarga Xia bisa dibilang adalah orang tua kandungku. Aku maafkan keluarga Xia. Tapi mulai sekarang, jangan sampai kulihatmu lagi di Tiancheng. Aku mengerti. Kenapa belum bangun juga? Shen Jinsing, kau bilang mau menikahiku. Kalau kau berani bohong, aku akan kejarmu sampai ke liang kubur. Dan tidak akan melepaskanmu. Kau bangun. Shen Jinsing, Nuan-nuan. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Jinsing. Kok tiba-tiba muntah darah? kakek. Aku salah hitung. Jinsing kena santet. Apa? Terus gimana? Apa perlu kita panggil dokter? Kakek, suruh semua orang keluar, sekarang. Satu-satunya cara sekarang, langsung obati santet Jinsing. Kalau terlambat, nggak keburu. Oke. Kalian semua, keluar. Cepat pergi. Kakek, kondisi tuan muda sekarang sangat kritis. Apa kakek benar-benar percaya Xia Xiaonuan? Si gadis kecil itu bisa selamatkan tuan muda? Nuan-nuan udah nolong aku dan cucuku lebih dari sekali. Aku percaya dia. Jangan masuk. Hari ini selama aku di sini, nggak ada yang boleh masuk ganggu Nuan-nuan. Kakek, apa kakek nggak dengar? Tuan muda dia udah. Turun. Ternyata santet, ribuan racun hati. Kalau dari awal tahu dia kasih santet ini ke kamu, aku pasti nggak bakal lepasin orang yang pura-pura jadi aku ini. Jinsing, jangan salah paham. Aku lakukan ini cuma buat nyelamatin kamu. Yang berwujud berasal dari yang tak berwujud, dari tiada menjadi ada, dari ada kembali ke tiada. Nuan-nuan. Jinsing, tahannya, bentar lagi selesai. Karena itu, segala yang terarah, semuanya adalah ilusi. Nuan-nuan. Kamu di mana? Nuan-nuan? Jinsing, aku di sini. Jinsing, kamu sadar? Nuan-nuan?
Kamu nggak apa-apa? Syuting sialan ini ternyata bikin aku berurusan sama tabib sejati, Jisi. Untung aku larinya cepat. Tapi, santet ribuan racun hati yang aku kasih ke tuan muda keluarga Sheng. Seharusnya masih ada gunanya. Dia tinggal nunggu mati aja. Santaiku dibongkar orang. Nuan-Nuan, bagus banget. Kamu nggak apa-apa. Nuan-Nuan. Kukira aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Jangan bicara omong kosong. Bukannya sekarang kita semua baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Kamu juga tidak apa-apa. Baik. Semua mendengarkanmu? Apa kata Nyonya semuanya benar? Terima kasih Nyonya telah menyelamatkan hidupku. Nuan-Nuan, boleh kami masuk? Boleh. Jinsing, kamu sudah bangun. Sudah membuat kakek khawatir, aku tidak apa-apa. Baik. Nuan-Nuan, terima kasih. Kamu telah menyelamatkan keluarga Sheng sekali lagi. Kakek, cepat bangun. Terima kasih Nyonya telah menyelamatkan tuan muda. Kalian semua cepat bangun. Nuan-Nuan, kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga Sheng kami. Bantuan besarmu untuk keluarga kami tidak akan pernah cukup meskipun kakek mengucapkan terima kasih berkali-kali. Kakek, kita hampir jadi satu keluarga. Bicara seperti itu terlalu memisahkan kita. Benar. Ada orang di sana? Sampaikan perintah. Mulai hari ini, segera persiapkan pernikahan bergengsi antara Nona Xia dan Tuan Muda Sheng. Baik, Keluarga Sheng kami akan menggunakan perlakuan paling termegah untuk menyambut Nona Xia masuk ke keluarga. selingan berita mendadak. Kakek dari keluarga Sheng malam ini dengan keras mengumumkan bahwa tuan muda Sheng Shen Jinsing akan segera menikahi nona besar keluarga Xia Xia Xiaonuan. Pernikahan bergengsi mereka sudah ditetapkan tanggalnya. Apa? Xia Xiaonuan, kamu jalang. Tunggulah aku, setelah aku keluar nanti, aku pasti akan membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Aku akan membuatmu tahu bahwa jabatan nyonya keluarga Sheng bukan semudah itu didapatkan. Jangan bermimpi lagi. Bukti bahwa kamu sengaja membunuh. Kakek Sheng sudah ditemukan seumur hidup. Kamu tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Tidak mungkin. Pengantin pria, apakah kamu bersedia bersatu dengan wanita di depanmu ini? Entah sakit atau sehat, miskin atau kaya. Menjaganya selamanya, apakah kamu bersedia? Aku bersedia. Pengantin wanita, apakah kamu bersedia bersatu dengan pria di depanmu ini? Apapun kondisi kamu, baik sakit maupun sehat, miskin maupun kaya. Menemaninya seumur hidup, apakah kamu bersedia? Saya bersedia. Saya nyatakan, kalian resmi menjadi suami istri. Nuan-Nuan. Mulai dari sekarang, aku pasti tidak akan melepaskan tanganmu lagi. Selama hidupku di dunia ini, kamu tidak bisa lari dariku. Kalau aku sekarang berkata menyesal, apa masih ada kesempatan? Sudah, Bali.